Halo Pak Yudo dan rekan-rekan sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini bersama saya Priska, saya akan menjelaskan mengenai salah satu teknik pembelajaran yaitu Student Action Individual. Nah, di dalam Student Action Individual ada berbagai macam teknik pembelajaran, tetapi saya akan menjelaskan mengenai salah satunya saja, yaitu Maindam. Nah, mengenal teknik Maindam ini atau yang biasa juga disebut sebagai brain dump itu dapat membantu mengurangi overthinking. Otak kita bekerja selama 24 jam non-stop. Oleh sebab itu banyak sekali pikiran yang melintas di kepala kita. Menurut penelitian, otak orang dewasa mampu menampung 70.000 macam pikiran hanya dalam waktu satu hari. Puluhan ribu jenis pikiran tersebut bisa muncul karena kita sengaja menyadarinya atau tanpa kita sadari. Oleh sebab itu, terkadang kita mudah jatuh dalam kekhawatiran yang berlebihan, sehingga terciptalah overthinking. Nah, keadaan ini bisa juga terjadi dengan peserta didik yang kita ajar di sekolah. Nah, jangan khawatir, meskipun kita gampang terjebak dalam overthinking, bukan berarti sulit diatasi. Salah satu cara mengatasi overthinking adalah dengan menggunakan teknik Maindam. Mari kita simak lebih lanjut pengertian Maindam. Maindam adalah suatu proses mengeluarkan atau memindahkan informasi yang berada dalam kepala kita ke media lain dalam bentuk tulisan seperti jurnal, notes, atau kertas coret-coretan. Nah, Maindam ini dipercaya mampu mengurangi dan mengurai masalah-masalah yang sedang kita hadapi, sehingga kita dapat mengelola pikiran dengan baik. Jadi ketika kita tertimpa peristiwa hidup yang mendatangkan masalah, kita tetap dapat fokus untuk mencari jalan keluarnya. Nah, Maindam terdiri dari dua macam teknik. Teknik yang pertama, the basic Maindam. Lalu teknik yang kedua adalah the four square Maindam. Nah, kita lihat teknik yang pertama, the basic dump. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, siapkan alat-alat yang menjadi media untuk menulis. Bisa laptop, netbook, smartphone, atau bisa juga menggunakan media tulis manual seperti buku atau kertas kosong dan pena. Lalu mulailah menulis apa saja yang ada dalam pikiran. Kerjakan aktivitas menulis ke dalam sebuah media ini setiap bangun tidur atau saat akan tidur. Lakukan aktivitas ini secara rutin dan disiplin sampai menjadi suatu kebiasaan. Inilah yang disebut teknik basic brain dump atau basic Maindam. Nah, yang kedua yaitu the four square Maindam. Terdiri dari 4 kategori. Kategori yang pertama adalah thought, to do, gratitude, dan top 3 priorities. Cara membuatnya adalah dibutuhkan satu buah kertas, lalu buatlah garis horizontal dan vertikal di tengah-tengah kertas sehingga akan tergambar simbol plus yang membentuk 4 bagian kertas yang sama. Setelah menulis pada masing-masing bagian sesuai dengan kategori. Yang pertama adalah thoughts. Pada bagian thought, tuliskan semua pikiran yang muncul secara acak atau random tanpa perlu memikirkannya terlalu keras. Jadi tulis apa saja yang ada dalam kepala dengan spontan. Lalu kotak yang kedua adalah to do. Tulis pikiran yang berhubungan dengan apa yang harus dikerjakan atau diselesaikan. Kotak yang ketiga,
tulis gratitude. Tulis segala hal yang patut bisa kita syukuri. Nah, kotak yang keempat adalah top 3 priorities. Lihat kembali pada bagian to do, lalu pilih 3 hal yang menjadi prioritas untuk lebih dulu diselesaikan. Nah, itulah ada tahapan-tahapan Mendam. Nah, apakah teknik ini dapat diaplikasikan di dalam kita mengajar? Bisa saja caranya. Nah, ini adalah contoh aplikasinya. Contoh materi belajar IPA di kelas 6 misalnya. Saya mempunyai 4 macam materi. Materi yang pertama tata surya, kedua energi, ketiga cuaca, keempat ekosistem. Nah, saya akan gunakan teknik Mendam ini untuk mereview keempat materi pembelajaran tadi. Caranya, kita minta anak-anak untuk menyiapkan buku atau sebuah kertas atau notes yang mereka punyai, lalu membuat garis horizontal dan vertikal. Nah, garis horizontal dan vertikal itu akan membagi kertas menjadi 4 bagian yang sama. Nah, kita akan minta anak-anak untuk menuliskan di bagian kotaknya seperti 4 bagian square yang sama, seperti thought, to do, gratitude, dan top 3 priorities. Tetapi bedanya kita akan menggantinya dengan materi pembelajaran. Nah, contohnya saya akan meminta peserta didik saya untuk menulis 4 macam materi yang akan saya review bersama para siswa atau peserta didik saya. Yang pertama adalah tata surya, kemudian energi, cuaca, dan ekosistem. Nah, setelah menuliskan masing-masing materi di tiap kotaknya, mereka dapat menuliskan apa saja yang ada di pikiran mereka sesuai dengan topik yang diminta. Misalnya dalam kotak pertama, tata surya. Nah, kita akan meminta para murid untuk menuliskan atau mereview pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas mengenai tata surya. Mereka dapat menulis apapun yang mereka ketahui tentang tata surya. Setelah selesai, akan berpindah ke kotak yang kedua, yaitu topik energi, sampai berikutnya ke topik cuaca dan ekosistem. Nah, begitu kira-kira cara penggunaan Mendam di dalam kelas. Nah, keistimewaan Mendam bagi peserta didik ini ternyata ada banyak, rekan-rekan. Yang pertama, membangun rasa percaya diri siswa. Kedua, mengurangi stres. Ketiga, mengatur pembelajaran siswa. Dan yang paling penting, membiasakan otak untuk berpikir. Nah, dengan melakukan Mendam ini, kita harapkan kita semua memperoleh kesegaran dan kejernihan otak, karena kita dapat memetakan dan membuat kategori mengenai apa saja yang akan kita tulis. Nah, selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih.